Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cek Podcast LPMPP, gudangnya berita, wawasan, dan edukasi. Sobat CPL, kali ini kami akan membahas topik yang sangat menarik terkait dengan model pembelajaran, yaitu pembelajaran RBL STEM dalam meningkatkan literasi lingkungan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah urban farming. Nah, di tengah berbagai masalah lingkungan di perkotaan, urban farming ini muncul sebagai salah satu solusi yang menarik dan relevan. Nah, bagaimana sih mahasiswa ini dapat memahami masalah ini secara lebih kritis, sekaligus belajar memecahkannya, dan disinilah pembelajaran LBL STEM itu menjadi perannya. Nah, melalui pendekatan berbasis riset yang dipadukan dengan sains, teknologi, dan rekayasa, mahasiswa diajak langsung mengamati, meneliti, dan merancang solusi nyata. Cara belajar ini tidak hanya meningkatkan literasi lingkungan, tetapi juga membentuk pola pikir inovatif dalam menghadapi tantangan keberlanjutan di kota. Nah, di tengah-tengah kita hari ini sudah datang, yaitu Ibu Dr. Arika Indah Kristiana, SSI MPD. Beliau adalah salah satu dosen di FKIP Universitas Jember, dan beliau memiliki kapasitas terkait dengan pembelajaran RBL STEM ini, khususnya dalam menangani masalah urban farming. Nah, kita sapa dulu sebelum kita belajar lebih jauh lagi tentang urban farming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat nggih, Bu? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, kita bakalan bincang-bincang banyak nih ya. Nah, teman-teman kan sudah banyak nih ya tahu tentang model pembelajaran gitu ya. Ada banyak sekali model pembelajaran. Nah, sekarang kita coba fokus belajar tentang RBL STEM. Kita kulik lebih banyak gitu ya. Nanti kita akan ngobrol banyak gitu ya, Bu Arika ya, tentang RBL STEM itu sendiri apa. Oke, untuk menghemat waktu langsung aja ya, Bu Arika ya. Saya mulai pertanyaan yang pertama nih. Nah, apa sih, Bu, yang dimaksud dengan pembelajaran RBL STEM? Oke. Terima kasih Bu Raffi. RBL STEM itu sebenarnya pendekatan. Jadi pendekatan yang berbasis riset. Jadi RBL-nya itu berbasis riset, tetapi harus diintegrasikan dengan STEM. Jadi ada saintek, kemudian ada teknologi, ada rekayasa, dan ada matematikanya. Nah, kenapa kok harus kita di PT itu harus memanfaatkan atau menggunakan pendekatan RBL STEM? Karena di RBL STEM itu mahasiswa itu tidak mahasiswa itu kan harus belajar untuk meneliti, jadi mengumpulkan data, menganalisis data, sehingga di situ dikembangkan RBL-nya. Nah, pada saat mahasiswa sudah punya data, sudah menganalisis, sebelumnya mahasiswa diharapkan bisa mengambil dari penelitian-penelitian orang lain. Nah, itu yang menyebabkan ada RBL-nya. Jadi ada berbasis risetnya, selain langkah-langkah mulai dari yang pertama mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menemukan sesuatu hal yang baru. Mahasiswa juga diharapkan mereview beberapa hasil penelitian. Nah, setelah itu nanti mahasiswa juga bisa mengkaitkan dengan sainsnya atau dengan teknologinya apa, dengan rekayasanya apa, dan dari sisi matematikanya bagaimana. Oh gitu. Nah, terkait dengan RBL STEM tadi jelaskan bahwa itu adalah salah satu pendekatan begitu ya, Bu ya, research based learning. Nah, jadi di sini mahasiswa itu di sini kan tadi berkaitan dengan untuk meningkatkan literasi mahasiswa. Nah, mungkin untuk meningkatkan literasi mahasiswa itu tadi melalui dengan studi literatur yang dilakukan mahasiswa gitu ya, Bu ya, terkait dengan research based learning. Mereka menelaah artikel-artikel sebelumnya, menganalisis, kemudian mereka mencoba untuk menghasilkan hal-hal yang baru terkait dengan hasil analisis tadi begitu ya. Nah, aktivitas sederhana yang telah dilakukan mahasiswa selain mengumpulkan data nih ya, Bu ya, itu apa ya, Bu ya, aktivitas yang dilakukan dalam pendekatan RBL STEM ini yang dilakukan? Jadi yang pertama itu mahasiswa harus mereview artikel. Nah, kenapa harus mereview artikel? Dari hasil-hasil penelitian orang lain direview supaya mahasiswa paham juga bagaimana cara mengumpulkan. Kalau datanya seperti ini, bagaimana cara dia menganalisisnya. Kemudian saya bisa menemukan apa dari sisi penelitian yang sebelumnya. Nah, maksudnya seperti itu, biar nanti mahasiswa itu juga
apa namanya, bisa dia berpikirnya, oh ternyata setelah saya mendapatkan ini, saya harus menganalisis ini, kemudian dari penelitian yang saya baca itu hasilnya harus ini, metodenya harus ini. Nah itu pinginnya seperti itu, tujuannya ke sana. Oke, nah untuk mahasiswa sendiri nih Bu, tadi kan ada proses pengumpulan data. Kira-kira data yang diambil itu apakah memang data yang dari penelitian ini ya, peneliti sebelumnya, atau mereka melakukan terjun langsung nih pengambilan data secara primer gitu, mendapatkan data primer nih Bu? Nah itu kalau dari sisi penelitian untuk tugas akhir mahasiswa, bisa mahasiswa mengumpulkan data primernya boleh. Itu dasarkan nanti diskusi dengan dosen ya. Tapi kalau dari sisi pembelajarannya di kelas itu data bisa diambil dari simulasi. Simulasi, oke. Nah berarti, ini kan sekarang ini kan memang untuk pembelajaran itu kan memang harus berpusat pada mahasiswa outcome based education gitu ya Bu ya. Nah berarti pendekatan ini kira-kira menurut Bu Arika, RBL STEM ini relevan tidak dengan mahasiswa yang sekarang begitu? Oke. Ya, kalau menurut ini pribadi saya ya, kalau menurut saya ini relevan. Karena apa? Karena dari mahasiswa sudah melihat hasil-hasil penelitian yang sudah terdahulu, mereka akan untuk belajar untuk menyelesaikan tugas akhir mereka. Maksudnya seperti itu. Jadi di pembelajaran pada saat pelaksanaan di kelas itu mahasiswa mulai diawali dengan mengumpulkan data minimal kayak mini riset gitu ya. Jadinya dia sudah belajar melakukan penelitian. Memang di pembelajaran itu sintak-sintaknya di RBL STEM itu juga mengikuti apa yang di tahapan penelitian. Oke, nah berarti ini sudah mahasiswa itu nanti bakalan belajarnya itu secara langsung gitu ya Bu ya. Tujuannya jadi gitu. Oke, nah tentunya terkait dengan output dari kegiatan mahasiswa ini kan harus relevan begitu ya dengan visi yang ada di Universitas Jember tentunya. Jadi kan tidak hanya sekedar pembelajaran yang dilakukan mahasiswa tapi tidak memiliki dampak bagi Universitas Jember. Nah, kira-kira nih ya Bu ya, visi UNED itu kan dia menekankan peran pertanian industrial berkelanjutan gitu ya. Nah, gimana nih posisi RBL STEM itu bisa menjadi jembatan untuk mewujudkan visi tersebut? Oke. Di RBL STEM tadi kan sudah terintegrasi dengan sainsnya ya. Jadi dari sains itu maka nanti kita bisa membawa ke permasalahan-permasalahan yang mendukung dari visi universitas. Nah, kebetulan universitas kita visinya salah satunya adalah pertanian industrial yang berkelanjutan. Nah, pada saat kita sainsnya itu mahasiswa menemukan sebuah masalah terkait misalkan kalau yang di sini adalah topiknya urban farming gitu ya. Nah, itu kan sebagai salah satu pertanian industrial yang berkelanjutan. Bagaimana pertanian yang ada di perkotaan padahal lokasinya nggak luas gitu ya, nggak bisa Nah, itu bisa dicoba dijadikan bahan penelitian dari mahasiswa. Dengan suasana kota yang padat, saya bisa menggunakan misalkan apa yang dikenal itu hidroponik. Nah, itu salah satunya. Itu bisa masuk sebagai STEM-nya. Bagaimana kita membuat sebuah itu yang kalau hidroponik itu, nah supaya menggunakan luasnya yang nggak terlalu lebar, tapi hasilnya juga lumayan. Nah, itu bisa di STEM-nya. Oke, jadi memunculkan strategi ya. Jadi kalau dilihat dari tadi yang disampaikan itu adalah kita bagaimana caranya mahasiswa itu tidak hanya pandai secara teori ya Bu ya, tapi mereka juga adaptif dengan masalah-masalah yang ada di sekitar. Mereka bisa menghasilkan sebuah solusi gitu ya dari masalah yang ada di sekitar. Nah, itu terkait dengan pertanian berkelanjutan industrial. Nah, tadi di sini fokusnya tadi kan terkait dengan urban farming gitu ya Bu. Nah, coba kita kembali lagi ke urban farming. Kira-kira apa contoh nyata nih ya terkait dengan proyek urban farming yang bisa dijadikan tugas mahasiswa dengan pendekatan RBL STEM itu tadi? Oke, contohnya itu yang
yang mudah itu misalkan yang tadi itu desain sistem hidroponiknya. Kalau kita biasanya hidroponik itu yang saya ketahui masih berupa grid susun-susun gitu ya. Nah, bisa saja nanti mahasiswa bisa menemukan proyek bagaimana jika sistem hidroponiknya itu dibuat heksagonal atau apa gitu, atau nanti dibuat modelnya melingkar atau bagaimana. Nah, itu bisa dianggap sebagai tugas proyeknya. Itu sebagai permasalahan. Atau nanti dari sisi pencahayaan, karena kalau hidroponik itu pengaruhnya ke cahaya ya atau airnya. Nah, bagaimana mahasiswa nanti punya permasalahan optimalisasi pada cahaya atau air di hidroponiknya. Nah, itu contoh yang bisa dijadikan tugas RBL STEM-nya. Oke, nah berarti sebenarnya terkait dengan urban farming itu tetap bisa mendukung visi dari Universitas Jember, yaitu dengan pertanian industrial berkelanjutan. Jadi bisa dikombinasikan dan dikolaborasikan ya Bu ya, terkait dengan melalui pendekatan RBL STEM yang dilakukan oleh dosen dan juga dilakukan oleh mahasiswa. Nah, bisa diberikan mungkin ya Bu ya salah satu contoh permasalahan yang bisa digunakan solusinya dengan RBL STEM. Tadi kan sudah banyak nih ya terkait dengan pertanian industrial berkelanjutan karena dia setara gitu ya, atau misalkan relate gitu ya dengan visi dari Universitas Jember. Kemudian tadi juga bisa disampaikan terkait dengan urban farming. Nah, mungkin ada contoh lain begitu ya Bu ya yang bisa disampaikan. Oke. Misalkan gini, ini terkait dengan urban farming ya. Mau mengembangkan vertical farming. Nah, ini di kota itu kalau di hidroponik itu biasanya kan ada yang ada yang horizontal. Nah, sekarang mau kita kembangkan yang vertikal. Nah, bagaimana merumuskannya risetnya sehingga mahasiswa sebelum masuk ke STEM-nya berarti mahasiswa harus mencari artikel-artikel yang terkait dengan itu tadi hidroponiknya, kemudian desain-desainnya dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah mencari literatur di artikel, baru nanti mahasiswa bisa melihat dari sisi STEM-nya. Yang S-nya, science-nya itu biasanya pencahayaan. Nah, itu yang bisa dilihat permasalahannya, nutrisi dari air yang nutrisi untuk hidroponiknya. Kemudian bagaimana fotosintesisnya. Nah, itu masuk sebagai salah satu science-nya. Kemudian untuk yang di teknologinya menggunakan apa? Oh, nanti mereka menemukan sensor untuk pH atau mendapatkan sensor untuk waktu ini harus ada pupuk atau apa. Nah, itu bisa sebagai alatnya atau menggunakan sistemnya. Nah, untuk yang tekniknya nanti bisa kita kembangkan mahasiswa karena dari literatur itu dia bisa membuat desain yang misalkan ya 3G gitu ya, 3 dimensi atau menggunakan rak-raknya itu yang tadi itu awalnya biasanya berupa horizontal, nanti ada vertikal atau heksa atau lingkaran dan lain sebagainya. Nah, dari sisi matematikanya akan ketemu bahwasanya dia bisa menghitung sebanyak berapa cahaya yang dibutuhkan dari sisi perhitungan. Jadi atau suhu bisa menganalisis bagaimana tanamannya, pertumbuhannya. Kalau misalkan cahayanya sekian, maka yang tumbuh lebih baik berapa, yang gagal berapa. Nah, itu bisa menggunakan matematis atau biasanya kalau yang kita di statistik di matematika itu bisa pakai regresi, melakukan peramalan. Ya. Nah, itu. Jadi dari satu tugas itu sisi sainsnya ada, teknologinya ada, engineeringnya ada dan juga matematikanya ada. Oke. Inginnya seperti itu. Tapi alhamdulillah pengalaman dari kebetulan mohon maaf kalau di prodi saya itu sudah ada beberapa yang sudah jalan. Oke, nah itu tadi ya penjelasan terkait dengan penerapan pendekatan dari RBL STEM gitu ya Bu Arika ya. Nah sekarang di penghujung podcast kita gitu ya, kira-kira apa sih harapan dari Bu Arika sendiri begitu ya sebagai salah satu penggiat pendekatan RBL STEM ini gitu ya, kira-kira harapannya apa sih untuk pengembangannya
khususnya di lingkungan Universitas Jember. Oke. Ini mungkin bisa harapannya nanti dengan pendekatan RBL STEM itu tidak hanya dari sisi bidang MIPA, bisa dikembangkan untuk yang saintek juga. Jadi prodi-prodi saintek itu bisa menggunakan RBL STEM. Karena apa? Karena ini juga salah satu yang bisa mendukung visi Universitas Jember terkait dengan pertanian industrial yang berkelanjutan, kemudian terkait dengan wawasan lingkungan juga, artinya dengan fakultas-fakultas yang yang di bagian saintek ya. Jadi tidak hanya yang ada matematika dan MIPA aja, artinya bisa. Kalau misalkan nanti dari sisi humaniora bisa, ya monggo, artinya bisa lintas prodi ya. Kalau dari sisi penelitian atau pengabdian. Tapi kalau dari di pendidikan di kelas nggak bisa kayaknya yang di humaniora. Susah kayaknya ya Bu Raffi. Ya karena di situ ada engineeringnya. Mungkin kalau di humaniora masih kita mungkin agak berpikir sebentar. Oke. Baik, nah terima kasih sudah hadir gitu ya Bu Rika pada podcast kegiatan hari ini. Terima kasih juga tadi terkait dengan insight yang diberikan, yaitu berkaitan dengan pendekatan RBL STEM khususnya untuk menangani masalah urban farming. Nah mungkin nanti kita bisa bincang-bincang lagi di podcast berikutnya ya Bu ya, terkait dengan deskripsi. Saya pengen melihat nih urban farming yang dimaksud itu tadi seperti apa nih yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Apakah dia sudah langsung terjun ke masyarakat atau seperti apa? Nah, nanti mungkin bisa kita next podcast yang berikutnya gitu ya Bu ya. Nah oke, terima kasih Bu Rika atas kehadirannya hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Saya akhiri begitu ya. Nah jadi pembelajaran RBL STEM itu tidak hanya berupa pendekatan begitu tadi yang disampaikan oleh Bu Rika, tapi juga sebagai salah satu jembatan bagi mahasiswa untuk bisa menjadi problem solver yang peka terhadap isu-isu lingkungan melalui penelitian, kolaborasi, dan juga eksplorasi yang dilakukan secara langsung. Nah mereka juga bisa belajar memahami masalah urban farming sekaligus menciptakan solusi dari masalah urban farming tersebut. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Tetap peduli terhadap lingkungan dan sampai bertemu di episode berikutnya. Saya akhiri dengan pantun seperti biasa. Pergi ke desa melihat hamparan sawah. Angin berhembus terasa segar. Nah, ilmu dibagi membuat manfaat bertambah. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat belajar. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe di Cek Podcast LPMPP, Berita, Wawasan, dan Edukasi. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.